Sebelum Ramadan itu masih tanggal 29 Sya'ban. Di permukaan bumi hanya di daerah Mekah, di sekitar Ka'bah, di tempat sa'i, di tempat tawaf, di parak pancurannya, di parak multazam di sekitar Mekah, disitulah tempat-tempat mustajabah tempatnya. Tapi begitu malam pertama Ramadan sampai wayah ini keberkahan Ramadan, maka seluruh di permukaan bumi yang ada orang Islam di atasnya itu beberkah benar tuh. Orang Islamnya tuh dapat keberkahan bulan Ramadan, waktunya langsung mustajabah di mana tempat, karena waktunya itu adalah waktu masuknya Ramadan. Jadi tempat itu juga menjadi berkah daripada bulan Ramadan. Nah, kita kawa masuk Ramadan ini bersyukur benar, menyepakkan benar. Bahkan kita minta, ya Allah panjangkan umur ulun, jangan sampai di sini Ramadan dudi, supaya panjang lagi umur ulun. Apa tujuan kita panjang umur? Apakah hendak memperbaiki rumah, hendak masih mengumpul harta, atau mudahan panjang umur, anakku tinggal seikung lagi belum kawin? Kada apa-apa, itu bagus saja cita-cita. Cuma hakikatnya kita disuruh panjang umur apa? Jangan sampai kena tambah umur kita dosa kada sempat diampuni Allah Ta'ala. Artinya, ya Allah beri kepanjang umur ulun supaya ulun ada kesempatan memperbaiki diri ulun, supaya ada kesempatan ulun minta ampun lawan pian ya Allah, karena dosa ulun batuyuk banar di masa lalu tu. Mudah ulun kawa minta ampun dan kawa mengabdi kepada pian sebagai tanda cinta ulun lawan pian ya Allah. Kan minta kita tuh supaya panjang umur, dan ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Syukur benar kita, alhamdulillah. Bersyukur dengan muntung di hati Allah Ta'ala yang memberi, mengakui semua yang ada nikmat apa aja. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, apa aja yang bersama ikam, nikmat apa aja itu semua dari Allah di hati kita tuh. Kemudian jawarih kita, anggota tubuh kita, kada kita berikan, tidak kita izinkan untuk berbuat maksiat. Anggota tubuh kita latih, bahkan kita paksa untuk melawani hawa nafsu kita paksa untuk inya beribadah. Dilatih dulu, paksa dulu tuh, hanya karena kebiasaan. Oleh karenanya bulan Ramadan ini 30 hari sesuai dengan pengajarannya Imam Ghazali, bahwa puasa orang awam hanya makan dan minum ditahannya, lawan syahwat kemaluannya suami istri itu yang ditahannya. Itu orang awam. Walaupun orang awam tadi menyembati orang, matanya bebas melihat, jawarihnya, anggota tubuhnya kada dihalanginya untuk bahkan diikutinya, diperturutkannya hawa nafsunya, maka itu puasa orang awam tadi. Andai kata inya melihat yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasanya tetap kada batal. Yang dikodok kada batal secara fikih, tapi pahalanya habis. Maka kita hendak jadi orang baik. Berarti tidak ada perubahan, hanya melaksanakan Ramadan hanya kewajiban. Sementara Ramadan ini kita minta benar lawan Allah supaya kita bujur-bujur berubah ya Allah. Jangan sampai tahun-tahun imbah tahun itu ini pulang,
datang itu pulang, mulai gurunya sampai masyarakatnya, sama-sama gurunya mencari duit, masyarakatnya hadir kayak itu aja, sama misalnya. Nah itu jangan pandir ini jangan dibawa ke orang lah, ini pandir gurunya ulun, masyarakatnya kita masing-masing, artinya sama person, supaya kita menasihati diri kita supaya Ramadan kena jangan sampai nengkaka itu aja. Kalau kita hari ini lebih baik daripada masa lalu, maka itu orang beruntung. Kalau hari ini sama aja dengan masa lalu, itu orang rugi. Kalau hari ini lebih mucai daripada masa lalu, maka itu orang celaka. Nah kita yang mana? Jangan sama aja, jangan. Kayak apa caranya? Maka kita tetaplah minta kepada Allah dengan taufiknya. Maka kita mintalah kepada Allah dengan rahmatnya, supaya kita istiqomah menggawi yang baik-baik. Latihnya di mana? Di bulan Ramadan. Istiqomahnya di mana? Sepanjang umur kita. Di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, kenapa berhimmat kita menggawi? Karena memang ada beberapa hadis Nabi akan membicarakan kelebihan-kelebihan keistimewaan bulan Ramadan. Apakah di luar Ramadan tuntung kita ampeh, itu targib menyuruh kita supaya berhimmat begawi di bulan Ramadan ini supaya keterusan kena di luar Ramadan. Maka 30 Ramadan itu setelah Ramadan lanjut lagi kita. Nilai Ramadan itu membuktikan kita minta kepada Allah bahwa Ramadan itu punya pengaruh bahwa Ramadan kita sukses, kita latih pulang. Setelah Ramadan 10 harinya kita latih pulang. Kada bebas maksiat, mata bebas maksiat, muntung kada maksiat, telinga kada maksiat, kemaluan tidak maksiat, hatinya kada maksiat. Apa aja lagi hati yang kada maksiat? Kada ada guangguil hati, curiga lawan orang, rasa harap lawan orang, kada mau kurang lebih, kada lagi mau kurang lebih dengan orang, hatinya kada pemanasan, kada pendendam, hatinya kada ada maandak dunia, hatinya hanya ingat kepada Allah, ingat kepada rahmat Allah yaitu Rasulullah. Itu aja dianunya, dilatihnya sampai 40 hari. Latihnya bujum 40 hari. Imbah hari yang ke-41 mulai sudah itu, ini dilatih, memang harus dilatih. Sebab hawa nafsu kalau dilihat akan, kita mau umpati hawa nafsu ini, kalau dilihat akan unjuki banyu laut tuh, selautan tambah lagi 7. Kalau menurut hawa nafsu maka kadada tuntung-tuntungnya. Sama seperti kekanakan, kalau kada disapih maka nafsu itu disapih, dilawan. Ini pendernya aja, mudahan kawa. Disapih itu, dengan disapih maka hawa nafsu mau berkurang juga turut tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, dan adapun orang-orang yang takut akan makom kedudukan dia terhadap Tuhannya, takut kepada Tuhannya, imbah takut kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, inya menahan syahwatnya, menahan untuk memperturutkan hawa nafsunya, dilawaninya hawa nafsunya, jihad inya melawan hawa nafsunya. Jihad melawan hawa nafsu yang pongoler, hawa nafsu yang hendak menang seorang, nafsu yang ngalih menjalankan perintah Allah, hawa nafsu yang hendak pembelan, hawa nafsu yang menuntut ilmu agama bukan untuk diamalkan, gasan dipender. Hawa nafsu yang macam-macam, hawa nafsu penyarikan, hawa nafsu yang kadang mau kurang lebih dengan bini, kadang mau kurang lebih.
hawa nafsu yang kada baik lawan tetangga, hawa nafsu curigaan lawan orang, sangka jahat itu dilawannya, jihad melawan itu, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka si tadi orang itu tempatnya di dalam surga. Surga di dunia makrifat dengan Allah. Karena itu bisa anu semuan, bisa disimbah berataan, hilang semuanya, yang timbul hanya kenal dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, supaya menyembah yaitu liya'rifuni, supaya ia mengenal lawan aku. Nah, cara mengenal dengan Allah Ta'ala, makrifat dengan Allah, menggiring ilmunya. Setelah ilmu, berilmu syariat ngarannya, berilmu syariat, imbah malnya tarekat, menuntut ilmu ma'amalkan, menuntut ilmu ma'amalkan, ilmu ma'amalkan, menuntut ilmu syariat, amalkan tarekat, syariat tarekat, syariat tarekat, hanya diberi hakikat pahanunya. Kalau ada orang menuntut ilmu agama, belajar ilmu makrifat, spesial belajar amal makrifat belajar, apakah langsung ini jadi wali? Apakah langsung ini jadi orang yang hebat kenal dengan Tuhan? Enggak apa-apa. Itu mesti diamalkan. Apakah orang belajar ilmu makrifat itu langsung jadi orang hebat? Ada kawa, misalnya orang 20 tahun kada sembahyang, hati hibak dunia, batin kada tapi bersih, dosa batuyuk, hanyar batobat, langsung ilmu makrifat itu tentang kayak wadahnya dibaiki dulu, tahu-tahu kita masa lalu banyak dosa, ini dulu yang kubaiki, kompensasi terhadap perbuatan kita masa lalu itu. Nah, Ramadan ini wadah musuhnya. Jangan kita menggaduhi urusan orang lain. Jangan tahu orang, boleh menggaduhi urusan orang lain kalau dalam rangka menolong mereka, menyayangi mereka. Tapi amun sekadar memandir, kalau ada manfaatnya, mengalihkan malah menyusahkan orang, kada usah. Jadi apa yang menolongnya? Didoakan akhirnya ya Allah. Maka ketika melihat orang yang sedang terpuruk, jangan kada peduli kita, minimal kita mendoakan. Kenapa? Nang kayak apa kalau pina diunjuk Allah Ta'ala, nang kayak apa rasanya ikam ketika jadi orang berdosa, nang kayak apa gelisahnya hati orang tuh, nang kayak apa sedihnya. Kalau kita kada tahu, maka kita ya Allah, alhamdulillah ulun kada kaya inya ya Allah, tapi tolong ya Allah, jangan sampai ulun jadi kayak itu, jangan ulun merasa lebih baik daripadanya. Kan bisa dibalik tuh, ya Allah, kembalikan inya ke jalan yang benar, kasihan benar inya, itu dingsanak ulun juga. Berdingsanak kalau kita orang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun. Kenapa kita orang iman, orang Islam ini disebut badingsanakan, padahal kada saudara, ya kan? Quran kan disebut innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu kan kenapa dianggap badingsanak? Badingsanaknya dipinta sama-sama daripada Nabi Muhammad. Makanya orang badingsanak tadi sama ujar Nabi nang kaya satu bangunan. Seperti orang beriman ini seawak, kalau yang satunya sakit, maka yang lain di awak merasakan sakitnya. Tangan ini, tangan kanan luka, ibaratnya dingsanak kita luka. Tangan kiri melihat dicatoknya, tiwas gitu, ada mau kalau sakit. Bagamatan kita itu, nah itu juga. Maka sama-sama nur dari Nabi kita, sama-sama nur, sama-sama limpahan rahmat daripada Allah yang diberikan kepada kita, maka kita saling menyayangi. Kalau sudah itu, maka
otomatis pengaruh atau pengaruh kita sebelum masuk Ramadan memang sudah baik, Ramadan nyaman, atau kita kada baik sebelum Ramadan, berkat Ramadan sesudah Ramadan kita jadi baik. Jadi semuanya itu semata-mata dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa rahmat Allah ta'ala yang terbesar? Rahmat Allah ta'ala sebiji aja pongkol, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh Allah supaya jangan memisahi Nabi Muhammad. Sebab ujar Allah Ta'ala, orang hendak cinta lawan aku aja, ujar Allah Ta'ala, harus melalui Nabi Muhammad. Harus ittiba dengan Nabi Muhammad. Orang tuh hendak cinta lawan Allah, ada cinta lawan Allah. Cinta aja tuh apalagi, beribadah aja, cinta aja disuruh melalui Nabi Muhammad. Apalagi beribadah, caranya aja dari Nabi Muhammad. Apa ujar Allah Ta'ala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada umat kau berataan yang bepadah inya cinta lawan aku. Jangan kada kau terima cintanya, harus ikut ikam kok. Hanya inya ku cintai, bukan itu aja. Di samping inya ku cintai, aku ampuni dosa-dosanya. Jadi kita mengikut kepada Nabi kita Muhammad. Tiba kepada Nabi kita Muhammad. Cinta kepada Nabi kita Muhammad. Musyahadah kepada Nabi Muhammad. Selalu terbayang sidin. Selalu rindu beliau. Selalu terganang lawan sidin. Kalau kita terganang dengan Nabi, maka kita menyembah Nabi, kada itu. Allah Ta'ala menyuruh melalui Nabi kita melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Hendak melihati Allah Ta'ala yang penyayang, dilihatlah Nabi kita. Hendak melihati Allah yang murah, ikut melihat ke Nabi kita. Maka semuanya kita menyembah Nabi, kada. Allah Ta'ala menyuruh, kada kawa langsung lawan aku, melalui kekasihku itu Nabi Muhammad. Dan itu aku yang menciptakan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan manunggaling kaula Gusti, kedah. Kada nangka itu. Nabi tetap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting yang itu. Nabi bukan Tuhan. Tapi Nabi adalah makhluk Allah Ta'ala yang memang betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adakah nabi lain yang secara istimewa sampai Allah Ta'ala memuliakan, berselawat kepada kita, dan rekomendasi untuk orang Islam itu ijazah langsung dari Allah untuk berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhal innallaha bujurat, bahasa Banjarnya, ujar orang Bugis natongat-tongangi unge. Innallaha, bujur-bujur Allah Ta'ala itu, wa malaikatahu, dengan malaikatnya berataan, yusalluna 'alan nabi, mereka itu bersalawat kada pernah ampe-ampehnya. Kumpulakan salawat umat beriman sa-duniaan mulai zaman Nabi Muhammad sampai akhir masa, dikumpulkan seikung orang misalnya 1.000.000 kumpulkan aja. Nah, dengan sekali aja Allah Ta'ala berselawat dengan Nabi Muhammad, kada ada apa-apanya berataan itu. Apalagi Allah Ta'ala kada tahitung salawat pada Nabi kita. Makanya itu kada pernah turun, naik terus. Bahkan Nabi kita manfaatnya sampai tidak ada lagi di dunia, masih bermanfaat bagi orang yang beriman. Karena Nabi selalu hidup. Selalu hidup. Jika Nabi itu bukan uswah
bukan contoh. Nabi masih hidup sampai sekarang. Cuma jadi contoh bagi umatnya bahwa Sidin bisa juga berakhir masa hidupnya selama di dunia, kisahnya aja. Maka intiqallah Nabi, berpindahlah Nabi ke alam barzakh. Nah, oleh karenanya kita baca selawat dulu sekali barang. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillak. Pian kalau kita menunggu Ramadan memang sedih banarlah. Artinya Ramadan yang kita sertakan selalu ada Nabi. Maka begitu Ramadan meninggalkan kita, ruginya aku tak kurang juga aku baca Quran. Padahal ada aja kesempatan tak banyak micik HP rasanya aku. Tak banyak aku bakal kawalan itu. Padahal ini Ramadan ubah dilawan kebiasaan karena Allah bisa karena biasa gitu kah tuh kebiasaan ngalih membuang batu di pelatar, ngalih laku kalau sudah dasar kebiasaan rumah. Kalau orang rancak keluar rumah, biasa keluar rumah itu rumahnya seorang kada nyaman laginya di situ. Dilawannya untuk melatih di Ramadan, dilatih keluar aja terus nang kayak sama aja sebelum hendaknya. Oh, aku 2 jam keluar nih di Ramadan, dikurang ya untuk Ramadan ini sejam aja lagi, sejamnya dipakai untuk baca Quran di rumah. Ini kada tetap nang kayak itu kayak apa, kada ada perubahannya ya. Ada ya berubah pang sedikit. Untung batinnya menyenang benar masuk Ramadan itu kada taraknya ngalih, kada wani juga kita menyalahkan ini kita lah masing-masing aja menyambati diri kita, jangan orang lain semua kita latih sekarang ini. Nah jangan lagi orang mbah mendengar yang baik-baik, mbah mendengar amalkan, lalu orang lain yang kada baik, kita aja yang baik lah kada. Ini gasan kita pakai supaya kita belajar jadi orang baik. Jadi Ramadan sudah masuk, Ramadan kita beramal, masih menyerempet aja lagi ini, masih berjuang kita melawan hawa nafsu. Nang kayak apa supaya Ramadan itu ada terus di 11 tahun kemudian. Ayo. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah 80 tahun lebih, itu 1000 bulan. Siapa Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikah, sampai menghormati malaikat turun. Tanazzalul malaikatu war roh turun. Ada mengatakan roh itu Nabi kita, nur Nabi kita. Maulah sampai banyu itu stop, pohon bertunduk kayak itu, amun sekadar Jibril aja. Amun yang orang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah pian, wallahu alam lah kalau ada riwayat, pernahkah mendengar sahabat itu yang bertemu Lailatul Qadar? Kalau ada riwayatnya lah. Kenapa sahabat kada ketemu? Karena sahabat itu selalu ketemu. Hebat Lailatul Qadar kah hebat Nabi gitu. Hebat melihat Lailatul Qadar kah hebat melihat Nabi kita. Hebat melihat, lalu dijadikan Allah Ta'ala hendak menghibur umat Nabi Muhammad, diturunkanlah Lailatul Qadar yang isinya itu dari Nabi kita juga. Nah, kayak apa? Supaya kita Ramadan ini, walaupun lain Ramadan sudah, kita andak Nabi kita di dalam batin kita setiap saat. Nah, kayak apa caranya? Muntung basambat ngaran sidin, salawat ngarannya. Hati keganangan sidin.
Nah, ada terus sidin di hati kita. Insya Allah selalu menyertai apa aja kita yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Ada kalau Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun, fatawakkal 'alallah in kuntum mu'minin. Bertawakkallah kepada Allah amun ikam. Artinya orang kada bertawakal dengan Allah, pegang dengan Allah, besar dengan Allah, amun ikam merasa beriman. Nah, sekarang kita ada bisi ibadah kala. Ibadah kita itu Allah kah? Makhluk kah ibadah kita? Ini kita beribadah baik nih. Ramadan apa segala sukses beribadah. Ibadah kita ini kan pekerjaan mulia. Ibadah kita itu makhluk kah Tuhan? Makhluk. Kalau ibadah tadi itu paling bagus tuh. Kada boleh tuh kita bertawakal kepada ibadah. Berpegang kepada ibadah. Aku ini masuk surga karena ini ibadahku ini yang baru nih. Lalu inya kesenangan di ibadahnya tadi. Kada ingat berpegang kepada Allah. Nah kayak apa caranya berpegang dengan Allah Ta'ala? Bertawakal dengan Allah Ta'ala nih. Nah kayak apa? Ngalih kalau. Nah kayak apa caranya? Menyerahkan banyak rupanya. Maka ibadah tadi, ya, kita melihat ibadah kita melihat ibadah kita yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang selama-lamanya, karena kita hendak jadi orang baik, lalu berpeganglah kepada ibadah kada. Dan lalu ibadah tadi kita pandang sebagai rahmatnya Allah Ta'ala. Ibadah kita tadi itu artinya kenapa kita berbuat baik, berbuat ibadah supaya aku tak kumpul dengan rahmat Allah Ta'ala. Siapa rahmat Allah Ta'ala? Nabi. Jadi melihat ibadah itu karena berkahnya Nabi. Itu ibadah supaya kita kada ditakuni karena di akhirat. Nah karena nangka itu juga orang isi ilmu, orang alim bisi ilmu, diperiksa orang karena ilmuku ini lain, ampun kok aku dipinjamnya ilmu Nabi juga berkat rahmat Nabi. Artinya dikasih merek Nabi. Beisi harta sing banyakan bingung kena. Jadi kenapa harta ikam? Hartaku ini lain hartaku, hartanya berkat Nabi ini aku isi harta. Ilmu berkat Nabi, bisi awak berkat Nabi, tuha aku sampai berkat Rasulullah sumaannya. Lalu inya berkat nang itu ingat berataan. Berkat Rasulullah. Ingat ini among kadada Nabi kadada ini. Lalu inya tikatnya apa aja dalam segala segi kehidupannya. Keganangan Nabi. Apa orang keganangan Nabi itu? Orang keganangan Nabi. Lalu inya bisi harta. Kadaninya ini harta Nabi Pak. Kadawani inya kada berzakat. Kadawani inya pemalar. Karena Nabi kada kayak itu. Nabi Pang. Ya kalau tak. Inya bisi ilmu. Kadawani inya pendernya aja. Karena Nabi tidak ada omongannya aja. Nabi semua yang dibicarakan itu sudah diamalkan. Kalau kita kebanyakan ulun panglah jalan ibarat penunjuk jalan ke Balikpapan. Penunjuk jalan aja. Kita kan menggawe. Kalau Nabi dengan jalan-jalannya. Kenapa Nabi sukses dalam berdakwah? Sukses. Sidin langsung mengamalkan apa yang Sidin sampaikan. Kalau kita balum tanto nyaman bepandir nyaman copian maju asal pian bisa kadu sampai bepandir nyaman bapak pada itu gawinya. Makanya guru sakumpul itu karena Sidin sempurna pertautan batinnya, mutabaahnya dengan Nabi, selalu Sidin madakan gugur gawinya digawi jasin jangan pandernya aja. Maka kita kadwane mana. Nah maka sama-sama kita supaya ada perubahan Ramadan inilah
kita genjet, kita berjuang. Nah kembali, jadi Ramadan ini kita bawa di 11 bulan kemudian, lain Ramadan ngarannya sudah. Nabi baandak bisa kalah isi Ramadan, jangan dianulah ulun membandingkan Ramadan dengan Nabi lah, bukan akan kalau Ramadan ini kada kanun memang penjelasannya dari Nabi sendiri. Rakib dan atid aja itu berfungsi malaikat rakib, malaikat atid, ikam atid jangan mencatat yang kada baik lah. Spesial ikam berdua-dua jangan mencatat yang kada baik, amal kada baik umat Nabi Muhammad. Spesial catat yang baiknya aja di bulan Ramadan, catat yang baiknya. Yang kada baik stop dulu. Siapa tahunya sebelum Ramadannya sudah minta ampun, hilang kada jadi. Ini kan pencatatan amal kejahatan itu kan diberi tempo waktu. Tempo waktu ada waktunya sebulan. Jadi kada dicatat amal kada baiknya itu kada dicatat. Kalau ini berbuat jahat kebetulan di bulan Ramadan. Tapi sayang benar, rugi benar kalau orang masuk bulan Ramadan ini dosanya kada terampunkan. Nangka itu juga rugi benar ikam jadi umat Nabi Muhammad sampai ke masuk neraka. Rugi benar Nabi, rugi benar. Sama seperti iwak, rugi benar iwak itu sampai kada kunyung. Iwak bungul ngarannya. Ya kalau jadi kita jalur mana bisa lepas dari Nabi Muhammad? Allah Ta'ala itu menghargai kita supaya kita jangan sampai lepas dari umat Nabi Muhammad. Nabi itu yakin benar umatnya selamat berataan. Sidin perjuangkan berataan. Amun kada selamat, sidin yang menjaga. Maka hati kita jangan sampai berpisah dengan Nabi. Sebagaimana Nabi kada pernah berpisah dengan Allah Ta'ala. Maka kita selalu berada juga di hadrat Allah Ta'ala. Tapi melalui wasilah Nabi kita. Adapun Nabi kita dengan Allah Ta'ala tanpa batas, tanpa wasilah. Maka kita berselawat aja banyak supaya kita wasil kepada Allah. Banyak berselawat supaya kita jangan sombong. Aku ini berhasil karena berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ciutkan lagi ke Nabi langsung. Kadang-kadang kita berkat guruku, berkat mama abahku, berkat orang yang telah berbuat baik kepadaku. Jadi selalu kita mengandalkan keberkahan itu, dan itu memang Allah Ta'ala selalu tunjuk seperti itu. Mesti ikam jangan membawa diri ikam sendiri. Yang ada nantinya adalah kesombongan yang ada. Makanya nilai-nilai Lailatul Qadar kita kejar supaya kawa melihat Lailatul Qadar itu. Tapi yang melihat Lailatul Qadar secara kasat mata, monggo silahkan. Cuma walaupun kita kada ketemu misalnya, kalau Imam Nawawi orang akan mendapatkan nilai Lailatul Qadar kalau melihat langsung. Tapi ulama yang lain juga ada menyatakan melihat Lailatul Qadar itu asalnya beribadah di malam itu dapat Lailatul Qadar. Atau apakah kita melihat tanda-tanda kita telah bertemu dengan Lailatul Qadar di malam Ramadan, yaitu kita setelah Ramadan, setelah esoknya Lailatul Qadar, ada perubahan yang signifikan di batin kita, di hati kita. Hanya ingat Nabi, kada lagi dilawaninya hawa nafsu kita, kada ada lagi hartanya. Memang sertifikat rumah kita, tanah ampun kita berataan, tapi kada adanya mandak di dalam hatinya. Sifat duit kada ada lagi. Si besi duit ratus miliar, mbah masjid minta duitnya beratus miliar, berpuluh miliar duitnya. Mbah masjid minta tolong pembangunan 1 juta, membari nang kayak apa, cukup apa membangun 1 juta. Kalau yang bisa 100 miliar, masjid di parak rumah, apa bangun masjid, anak renovasi situ masjid. Nah ini berapa perlunya? 10 M. Nah ini kok andaki dulu lah 2 M. Barang dulu diandak, duitnya berpuluh miliar. Ini kada sama orang tukang jual
tukang jual bakso sama orang menjual bawang di pasar orang beemperan. Orang beemperan kau memberi 1 juta, inya bisi 100 miliar memberi 1 juta juga kan kada bakal ngeranya. Nah ini jangan nyambat orang, ini diceramah lah. Karena di luar nyambat orang berdosa kita. Ini memadahi si sugih tadi supaya sadar, ya kan? Kalau nih, kada boleh nyambat orang karena kadang-kadang dengar ceramah umpat juanya nyambat orang airnya tak kalahi. Jadi ceramah bawa paksa dia si sugih tadi supaya sadar ini bulan Ramadan, bulan untuk melawan hawa nafsu kita supaya tadi terbawa sampai ke akhirat. Inilah yang dapat ulun sampaikan bepandir sana sini, mudah-mudahan ada manfaat. Pintar-pintar aja, mudahan ulun sendiri kawa mengamalkan apa yang ulun dapat sampaikan. Kalau kira-kira ceramah hanya ceramah aja ulun, biar aja doakan aja ulun ampih ceramah kada menggawe jo, lebih baik ulun berjualan bawang di pasar. Jadi manfaatnya daripada memadahi orang seorang kada menggawe jua. Mudahan kawa menggawe perintah-perintah Allah, terutama mudah-mudahan menjadi hamba Allah Ta'ala, umat Nabi Muhammad yang selalu keganangan dengan Nabi Muhammad. Begitu pian mengganang Nabi Muhammad, menyambat sidin, itu sudah sama aja menyebut ainullah, menyambat Allah Ta'ala langsung. Tapi Nabi Muhammad bukan Allah Ta'ala. Nangka itu tuh diingati, itu memang Allah Ta'ala menyuruh. Ini mendoktrin bujur, ini memadahi bagi yang belum tahu. Artinya menyambat Nabi kita tuh memang menyambat Allah Ta'ala langsung melalui Nabi kita. Memang nangka itu aturannya. Bukan menyembah Nabi, diingati. Bukan menyembahnya, ada orang bingung. Kayak apa jar? Coba pian. Assalamu alayka at-tahiyatul wabarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya makhluk Allah Ta'ala yang paling dicintainya Nabi kita, sampai assalamu alayka ayuhan, keselamatan, salam gasan pian tuh berhadapan tuh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi ngaran sidin disambat juga. Syahadat kita kawala asyhadu an la ilaha illallah, sampai situ aja. Mesti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Nabi kita. Maka Nabi kita jangan sampai kita pisahi. Kalau kita sudah berpisah dengan Ramadan, masih ada hiburan kita, yaitu Nabi selalu ada di hati kita. Insya Allah yang ngarannya sedih, duka, cita itu hilang. Jadi duit kada ada lagi halangan bagi kita. Sama kayak orang sugih sudah. Kenapa? Ada Nabi. Buat apa kita sedih? Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alur mana lagi kita bisa sedih? Disediakan lagi fasilitas Ramadan, fasilitas ibadah setiap saat. Dosa banyak, fasilitas tobat minta ampun kepada Allah. Jalur mana kita bisa sedih? Maka kita disuruh terus bersyukur terbesar, ya Allah, ulun jadi umat Nabi Muhammad, ulun minta pian jadikan terima kasih ya Allah, bungul banar kalau kada mau beribadah. Ya Allah, adapun yang sudah terlanjur ulun berbuat dosa ampuni, tapi jangan berkaitan dengan siapa-siapa. Gawian kita di masa lalu itu menarkoba, minum minuman keras, perasan, berzina, jangan berkaitan dengan siapa-siapa. Allah masturna bisatrikal jamil. Ya Allah, tutupilah kejelekan ulun yang di masa lalu, supaya orang melihat yang baiknya aja ulun, supaya ulun keterusan jadi orang baik sampai akhir hayat ulun, kada berpisah dengan junjungan engkau, dengan kekasih engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan Asyajali sidin minta kepada Allah, la tufarriq bainana wa baina habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kami dipisahkan dengan kekasih engkau. Bubuhan sahabat itu nyawanya, kepalanya 3 tuh, jikanya ada diserahkannya, kada mau mereka berpisah dengan Rasulullah. Ingat, waktu Nabi diserang, hendak dipanah berabutan, sahabat melindungi Nabi. Kenapa? Supaya
mereka betul-betul mencintai Nabi, mereka betul-betul karena mau berpisah dengan Nabi. Kalau wanita di zaman Nabi Yusuf, dia heran, takjub, cinta dengan Nabi Yusuf, hanya terpotong tangan kada terasa. Tapi kalau Nabi itu sahabat, nyawanya serahkan kepada Nabi. Kenapa? Begitu besarnya kedudukan Nabi di hati mereka. Jangan bepadah ujian Nabi. Ini perlu diluruskan. Hadis Nabi, kadang ada orang ceramah tapi kadang menilai lah. Ini jarnya umatku, kita ini lebih hebat daripada sahabat yang bahari. Salah paham ente. Itu ujar Nabi kan ada orang di masa akan datang. Itu umatku, ini beriman, cinta lawan aku, kadang melihat aku. Itu cinta, aku cintai orang itu. Nah ini orang ini hebat kita ini jar. Dari sahabat kita kadang melihat Nabi, tapi kita bisa cinta. Sahabat melihat Nabi, wajar aja. Itu salah paham. Maksudnya kita itu luar biasa kita, kadang melihat Nabi, kadang bertemu Nabi, tapi kita bisa cinta kepada, beriman kepada Nabi, itu luar biasa. Itu maksudnya ini bukan berarti kita hebat daripada sahabat. Itu ibaratnya Nabi sudah ada di gerbong kereta dengan sahabat badahulu. Nah, keretanya hendak kita datang tank kawa masuk, itu ngarannya untungnya. Nah, amun sahabat sudah ada di VIP dengan kita dahulu, maka karomahnya sahabat itu melihat Nabi lebih hebat daripada melihat Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan bahagian daripada keberkahan Nabi kita bertemu Lailatul Qadar kena di tanggal 27 ujar Imam Ghazali. Kalau masuk Ramadan itu Selasa, maka tanggal 27 Ramadan. Nah, di tanggal 27 itu ulun di sini ya kalau tuh subuhnya. Nah, ulun minta izin tuh subuh di ganti dengan yang lain. Kasihan ada anu kayak itu. Nah, ada orang 3 tahun minta diisi akan kasihan kan 3 tahun iya kada kawat terus. Nah kemudian minta izin yang itu sekian bisa minta izin. Terima kasih banyak. Kita doakan saudara kita perguruan juga, Guru Samsi Jaya yang Jaya terus jadi wali Allah Ta'ala ini ya Allah. Doakan ulun kita jadi orang baik. Pokoknya jangan pisahi Nabi kita lah. Jangan dipisahi. Kalau hendak bahagia, hendak selamat, Nabi aja terus. Salawat muntung kita. Maka kalau sudah bersalawat, terbimbing kita. Jadi guru kita salawat tadi. Mana salawatnya? Terapian yang mana aja. Karena rekomendasinya langsung ijazah dari Allah. Anak yang mana? Yang pendek. Sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali selesai. Kada bakalan sedih sampai ke mati. Jamin ketek telinga ulun kalau kada ada buktinya. Itu asal istiqomah setiap hari 1000 kali. Kada wajar minimal 300 kali. Kada kawa ulun bepandir aja sebab bah guru sekompol. Kalau yang wajib ikam menyuruh orang, ikam kada menggawe. Selawat ini kan sunnah. Ujar Sidin kada pankah menyuruh orang ikam menggawe itu aja pang. Nah nih dan ulun daripada dari Nabi kita rancak ulun kan lagu ini ku bawa selalu bawa nama di dalam hatiku. Terus tuh lagunya tuh itu bagus lah, jangan diubah dalamnya aja diubah siapa itu. Nah kita jangan-jangan yang mengarah dimaksud Nabi juga. Nah Nabi kita jangan dipisah sahabat ulama Habib Umar Abah Guru Sekompol ketaranya Datuk Kelampain itu kenapa terangkat Nabi terus ada jemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa'anna ya karim wa'afwan ya rahman wa'afwan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.